Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Nah, barakallahu fikum. Kali ini kita akan membahas ya di sesi yang terakhir yaitu tentang simbol-simbol peradaban Islam ya dari segi kehidupan ilmiah ya. Nah, ini adalah bagian yang terakhir dari pembelajaran sirah di kelas 8 ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika Islam datang ya dengan membawa agama tauhid ya yang kemudian dengan izin Allah taala ya bisa merubah ya peribadatan kepada berhala menuju kepada tauhid ini keimanan hanya kepada Allah semata. Nah, dengan itu ya maka uh, bertambah luas ya pandangan manusia terhadap ilmu pengetahuan. Nah, maka berdirilah pusat-pusat ilmu dan sastra dalam sejarah Islam, terutama ya di kota Baghdad, Damaskus dan juga Kairo ya. Tentunya ya itu sudah dimulai dari zaman Khulafa Ar-Rasyidin sampai dengan khulafa kekhalifahan yang terakhir di Daulah Islamiyah. Nah, baik kita akan coba sebutkan di antara 6 kemajuan ya dalam peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan ini. Yang pertama adalah ilmu syariat. Ya, di antaranya ada ilmu tafsir. Ya, telah muncul ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat. Ya, yang paling terdepan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, nah dan seterusnya. Dan setelah itu ya dari zaman berikutnya ya muncul ya ditulislah kitab-kitab tafsir ya. Yang paling besarnya adalah tafsir At-Tabari ya yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga ada tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada ilmu hadis ya yang tentunya hadis diambil dari para sahabat yang mulia dan setelah itu disampaikan kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya lagi sehingga murid-muridnya ya yang terkenal ya menulis hadis-hadis ya yang sangat banyak jumlahnya. Yang terkenal ada Kutubus Sittah, ada 6 kitab hadis. Yang paling masyhur adalah Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, ini dari rujukan-rujukan kaum muslimin ya di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada ilmu fikih, ya tentunya diambil dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya dan kemudian ya eh, diajarkan kepada murid-muridnya para sahabat di kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in dan seterusnya ke bawah sehingga muncul juga ulama-ulama yang ahli dalam fikih ya sehingga ada ulama-ulama yang besar misalnya ada uh, Imam Abu Hanifah ya kemudian ada Malik bin Anas kemudian juga ada Imam Syafi'i dan ada Imam Ahmad ya rahimahullahu ajma'in. Ini adalah 4 madhab yang terkenal di dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu bahasa. Ini juga sangat berkembang ya. Mulai ditulis ya, ada ilmu nahwu ya karena semakin menyebar Islam ke seluruh penjuru dunia ya sehingga banyak orang-orang non Arab yang tidak paham tentang bahasa Arab. Maka para ulama berusaha nah untuk memudahkan ya orang-orang non Arab untuk bisa belajar bahasa Arab maka ditulislah ilmu nahwu yang ditulis oleh Abu Aswad Ad-Du'ali dan juga oleh Sibawai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada ilmu adab dan sastra ya. Kemudian juga ada ilmu sosial ya yaitu berisi tentang ilmu sejarah dan juga geografi. Nah, dan juga ada ilmu eksakta yang nanti insyaallah kita akan bahas ya. Setelah ini eh, penemu-penemu atau peletak dasar dari ilmu-ilmu eksakta ya di antara yang pertama adalah ilmu kimia. Penemunya adalah Jabir bin Hayyan. Nah, kemudian ada ilmu mekanik ya. Penemunya adalah di antaranya adalah anak-anak dari Musa bin Syakir dan juga Al-Biruni. Ya, ada ilmu fisika ya. Yang terkenal adalah adalah ulama yang terkenal adalah dari bidang fisika adalah Al-Kindi dan juga Al-Haythami. Nah, juga ada ilmu matematika. Ini ada ilmu aljabar
yang peledak dasarnya adalah Muhammad Al-Khwarizmi. Nah, kemudian ada ilmu al-falak. Al-falak itu ilmu tentang perbintangan ya. Di sini ada ulama Al-Biruni. Nah, dan juga ada ilmu kedokteran dan farmasi. Ya, ada ulama Ar-Razi, dan juga Abul Qasim Az-Zakhrawi. Nah, kemudian juga ada penerjemahan kitab ya, khususnya terjadi secara besar-besaran pada Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di kitab-kitab yang berbahasa non-Arab seperti bahasa Persia dan juga Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, yang tujuannya untuk nah eh, mentransfer ilmu ya yang datang dari non-Arab kepada Arab dan juga sebaliknya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini di antara para tokoh-tokoh ya di bidang ini, bukan di bidang ilmu din tapi di bidang ilmu-ilmu tadi ya, sakta ya. Nah, ada yang terkenal adalah Abu Ar-Rayhan Al-Biruni ya, ada saintis ya, ilmu pakar sains ya dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, bisa kalian baca di sini ya, ada ilmu astrologi, geografi, ya, farmakologi, matematika, filsafat, agama, sejarah. Ya, ini yang terkenalnya adalah Al-Biruni. Nah, ya sekarang ilmu-ilmu dari beliau ini dipakai ya oleh orang-orang barat. Nah, kemudian ini ada Abu Abu Yusuf ya, Yakub Al-Kindi. Nah, adalah filosof pertama ya di dalam Islam, salah satu dari seorang pembesar filsafat. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu ilmu filsafat adalah salah satu ilmu yang tidak dianjurkan untuk dipelajari ya, karena isinya bisa menyelewengkan akidah seseorang. Nah, sehingga ilmu filsafat adalah ilmu ya yang harus kita berhati-hati ya, dan baiknya jangan mempelajari ilmu filsafat. Nah, tetapi kalau kita kuliah di universitas umum biasanya ada ilmu filsafatnya dipelajari di dalamnya, maka kita harus hati-hati. Nah, karena bisa uh, menjerumuskan ya, atau melencengkan akidah kita kepada akidah yang tidak lurus. Nah, barakallahu fikum. Ya, karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku ya. Di antaranya tentang aritmatika ya, 11 buku tentang aritmatika dan 30 buku tentang geometri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya udah dalam Islam itu sudah menguasai ya ilmu-ilmu ya eksak ya yang sangat luar biasa ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ya. Ini adalah Bapak Al-Jabar ya. Bapak Al-Jabar. Nah, di bidang ilmu matematika. Mungkin kalian belum belajar tentang Al-Jabar ya, insyaallah nanti di uh, kelas sekolah menengah atas ada Al-Jabar. Nah, kemudian selanjutnya ini ada Ibnu Sina ya, yang terkenal dengan bapak kedokteran ya pertama ya di dalam Islam. Biasanya ditulis di kalangan orang-orang barat adalah Avicenna ya. Namanya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Nah, lahir dari Uzbekistan. Nah, ini Ibnu Sina ya, terkait dengan ilmu kedokterannya yang dipakai juga oleh orang-orang barat ya di dalam ilmu kedokteran mereka. Nah, kemudian ini ada secara ringkasnya ya ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh di sepanjang sejarah ya Daulah Islamnya. Ada Ibnu Khaldun ya, Ibnu Haytham, Ibnu Sina, tadi Al-Khwarizmi ya, Jarir, Ibnu Hayyan tadi disebutkan, juga Ibnu Al-Nafis ya bidang medis ya, dari pembuluh darah dan kapiler ini. Kemudian ada Az-Zakhrawi. Nah, dan yang lainnya tentunya masih banyak. Nah, ini diantara para ulama atau para saintis ya. Mungkin ya bukan dikatakan bukan ulama ya. Kalau ulama identik dengan ilmu-ilmu din, tapi di sini adalah pakar-pakar ya di dalam ilmu dunia. Nah, tapi barakallahu fikum, ini saja sebagai pengenalan bahwasanya di dalam Islam ya kaum muslimin itu juga tidak kalah dengan orang-orang non muslim ya di dalam ilmu pengetahuan mereka. Bahkan mungkin ya lebih dahulu maju dibanding orang-orang barat ya. Cuman kemudian orang-orang barat itu lebih dahulu mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh kaum muslimin ya, sehingga nah
kaum muslimin ketinggalan dalam bidang bidang eksakta karena kurang perhatian di dalamnya. Tapi barakallahu fikum, ini yang menunjukkan bahwasanya ya Islam adalah agama yang kafah, ya yang sempurna, ya yang tidak membatasi ya eh, tidak membatasi kehidupan kaum muslimin hanya sekitar ilmu din, tapi juga semuanya mencakup ya semuanya sudah diajarkan di dalam Islam. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.